Besok itu hari raya hati kudus, hati Yesus yang maha kudus, salah satu hari raya wajib yang diminta dirayakan oleh seluruh pengikut Kristus. Semoga kita bisa bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi hati kudus, hati Yesus yang maha kudus. Kita melakukan sesuatu hanya berpikir soal taat tidak biar tidak dihukum, kadangkala menjadi mudah tidak taat. Ya dalam hal ini saya bisa mengatakan ibu saya ngajari yang nggak benar, maksudnya karena sing cedak, rasa helm dan lain sebagainya. Nah, Yesus mengajak kita memaknai seperti adik saya tadi. Ada kemudian makna di balik aturan-aturan dan hukum supaya kita menjadi tidak mudah melanggar, supaya kita menjadi tidak mudah kemudian mengecualikan oh cedak kok, oh ini kok dan lain sebagainya. Karena ada sesuatu yang diperjuangkan oleh aturan dan hukum itu dalam hal apapun, dalam gereja, mungkin di tengah masyarakat, mungkin dalam hidup kita sehari-hari maupun dalam keluarga kita masing-masing. Nah, mari bertanya, bagaimana hidup saya berkaitan dengan ajakan Yesus ini? Apakah saya juga masih taat agar tidak sekedar dihukum, taat kalau dilihat saja, atau kita sudah mulai memaknai berbagai macam hal, aturan yang ada dalam hidup kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para saudara, bruder, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Kamis biasa yang ke-10. Kita diajak untuk memaknai hukum tidak sekedar taat saja. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mohon curailah kami Roh Kudus, agar kami dapat lebih mendalami siapakah Engkau sebenarnya. Semoga cahayamu menyinari hidup kami, dan semoga cinta kasih dan kebebasan semakin subur berkembang di tengah-tengah umat-Mu ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bruder, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus yang mengajak kita untuk melampaui tindakan keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebagai catatan, ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan orang yang jahat, tetapi orang-orang yang sungguh melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat itu. Bahkan ahli Taurat itu yang menafsirkan berbagai hukum itu yang kemudian mengajarkannya. Orang Farisi juga sangat taat pada berapa ratus, 600 sekian peraturan yang mereka taati dalam menjalankan hidup keagamaannya. Mereka membaca kitab suci setiap hari, mereka berpuasa, mereka menghormati hari Sabat dan lain sebagainya. Orang-orang yang sungguh melaksanakan hukum itu, mungkin itu juga lebih bagus dari kita loh. Apakah kita membaca kitab suci tiap hari? Tidak. Berpuasa? Kadang tidak. Berarti belum sampai ke levelnya ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sungguh melaksanakan itu. Tetapi Yesus mengajak kita tidak hanya sekedar menjalankan itu tanpa memaknainya. Karena apa? Karena kadangkala orang yang taat seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu seringkali menjadi orang-orang yang lalu merasa paling suci, lalu menilai orang lain, menghakimi orang lain dengan mudah. Maka kemudian Yesus mengajak kita untuk memaknai hukum-hukum yang ada di hukum Taurat itu secara lebih mendalam, kembali kepada dua perintah utama yang disampaikan oleh Yesus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Allah, tentu kita juga semakin mengasihi sesama. Maka tadi dicontohkan perintah jangan membunuh, perintah Allah jangan membunuh. Itu tidak hanya sekedar soal membunuh, tetapi bagaimana soal memaknainya sebagai kesempatan untuk hidup damai, untuk hidup baik, untuk hidup bersama dengan sesama manusia. Maka tadi secara ekstrim disampaikan bahwa kalau mau mempersembahkan persembahan, kemudian ingat, waduh masih ada rasa sakit hati atau belum meminta maaf, pulang dulu, diselesaikan dulu masalahnya. Itu kalau diterapkan pada kita ya susah juga ya. Kita mau ke gereja
oh iya aku masih ada rasa, pulang dulu, nggak jadi ke gereja nanti untuk menyelesaikan masalah itu. Maka dalam Ekaristi awalnya itu kan kita menyadari kelemahan kita. Ya di situ juga kesempatan kita untuk menyelesaikan. Misalnya dalam hati kita masih ada rasa sakit hati dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kita tidak hanya sekedar menaati hukum, tetapi mengetahui makna di balik hukum itu. Kita tidak hanya sekedar taat dan melakukan, tidak membunuh, tidak melakukan yang lain, tetapi juga tahu mengapa saya melakukannya, untuk apa. Saya teringat ketika merenungkan ini pengalaman ketika saya masih SMP kayaknya, tapi ini saya mengalami ketika adik saya yang cowok itu baru saja bisa naik motor, kemudian diminta ibu saya untuk belanja di warung. Saya SMA karena kami itu baru boleh naik motor kelas 3 SMP kalau nggak salah. Saya SMA, adik saya SMP. Lalu dia disuruh ke warung, warungnya itu nggak jauh lah, sekitar ya nggak jauh banget dan masih di komplek perumahan kami. Lalu ketika disuruh itu adik saya berkata begini, lah helmnya ndi bu gitu, lah helmnya mana bu gitu. Padahal itu deket sih memang. Lalu ibu saya mengatakan, rasa gue helm, nggak usah gue helm, mau cedak, rano polisi. Jadi gitu itu, tidak usah pakai helm, mau dekat tidak ada polisi. Lalu adik saya mengatakan hal yang tidak saya duga. Adik saya mengatakan, emangnya kalau pakai helm kena ono polisi tok toh bu? Jadi begitu. Lalu bukannya biar tidak terluka kalau jatuh. Itu yang dikatakan adik saya. Lalu saya berpikir, oh berarti kalau kita melakukan sesuatu hanya berpikir soal taat tidak biar tidak dihukum, kadangkala menjadi mudah tidak taat. Ya dalam hal ini saya bisa mengatakan ibu saya ngajari yang nggak benar maksudnya, karena sing cedak, rasa helm dan lain sebagainya. Nah Yesus mengajak kita memaknai seperti adik saya tadi. Ada kemudian makna di balik aturan-aturan dan hukum supaya kita menjadi tidak mudah melanggar, supaya kita menjadi tidak mudah kemudian mengecualikan, oh cedak kok, oh ini kok dan lain sebagainya, karena ada sesuatu yang diperjuangkan oleh aturan dan hukum itu dalam hal apapun, dalam gereja, mungkin di tengah masyarakat, mungkin dalam hidup kita sehari-hari maupun dalam keluarga kita masing-masing. Nah mari bertanya, bagaimana hidup saya berkaitan dengan ajakan Yesus ini? Apakah saya juga masih taat agar tidak sekedar dihukum, taat kalau dilihat saja, atau kita sudah mulai memaknai berbagai macam hal, aturan yang ada dalam hidup kita? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sabdamu adalah roh dan kehidupan ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan sejati, kami mohon berilah kiranya kami kebebasan putra dan putrimu. Semoga Kau singkirkan dari kami tutup ketidakpercayaan dan dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai berjumpa pada perayaan Ekaristi besok, karena besok itu hari raya hati kudus, hati Yesus yang Maha Kudus, salah satu hari raya wajib yang diminta dirayakan oleh seluruh pengikut Kristus. Semoga kita bisa bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi hati kudus, hati Yesus yang Maha Kudus. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.